وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah, para akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak. Terakhir yang kita bahas adalah sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang rajin qiyamul lail, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kemudian Rasulullah mengatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia adalah penghuni neraka. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sebaliknya, yakni seorang perempuan sholat, tapi sholat yang wajib saja, kemudian juga bersedekah, tapi sedekahnya juga enggak banyak, tapi dia tidak mengganggu, dia tidak mengganggu orang lain, maka Rasulullah berkomentar tentangnya, hiya min ahlil jannah, dia adalah termasuk penghuni surga. Ini hadis terakhir yang kita baca kemarin ayul ikhwah. Nah, kita lanjut ke keterangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala berkenaan dengan hadis itu tadi. Beliau mengatakan wa hadza fihi idhamu thawabi man shana lisanahu wa kaffa yadahu wa qad dhamina Nabi sallallahu alaihi wasallam liman kana bihadhis sifah dukhulal jannah. Hadis ini mengandung keterangan tentang agungnya pahala bagi orang-orang yang menjaga lisannya, dan menjaga tangannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin surga bagi orang yang memiliki sifat demikian itu tadi. Fa'an Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al jannah. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jagalah untuk aku 6 perkara yang ada pada diri kalian, maka aku akan menjamin untuk kalian surga. Kalau kalian menjamin kepadaku bahwasanya kalian bisa menjaga 6 ini, maka saya pun akan menjamin surga. Kalian bisa menjamin untuk menjaga 6 perkara ini, saya pun akan menjamin untuk kalian surga. Apa itu? Usduqu idza haddatstum, jujurlah ketika kalian berkata. Wa aufu idza wa'adtum, dan tepatilah ketika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum, dan tunaikanlah amanat tatkala kalian diberi amanat. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aidiyakum, dan tahanlah tangan kalian. Tahanlah tangan kalian ai an idza innas, maksudnya menahan dari perbuatan mengganggu manusia. Hadis riwayat Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa sahahahu al-Albani. Baik, yakni mengganggu, yakni menahan tangan dari mengganggu manusia siapapun. Wal jaru mim babi aula. Adapun tetangga, orang yang paling dekat, yang rumahnya paling dekat dengan kita, yang setiap hari mungkin berinteraksi dengan kita, ini lebih utama untuk kita
menjaga tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kami, mengabarkan kepada kami, inna baina yaday sa'ah la harajan. Sesungguhnya menjelang hari kiamat itu ada harj, akan ada harj menjelang hari kiamat. Qultu ya Rasulullah wa mal harj. Saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, al harj itu apa? Qal al qatlu. Al harj adalah al qatl, pembunuhan. Faqala ba'dul muslimin, maka sebagian kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, inna naqtulu al-ana fil amil wahid minal musyrikina kadza wa kadza. Ini kalau masalah membunuh ya memang itu sudah sesuatu yang kita saksikan ya Rasulullah. Ya ini kita ini dalam setahun berperang membunuh orang musyrik sudah berapa aja ini. Nah, sudah berapa saja kita membunuh orang-orang musyrikin dalam peperangan dalam 1 tahun saja. Ini artinya mereka melihat apa yang terjadi di zaman mereka bingung dengan apa yang disabdakan Rasulullah bahwasannya nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat itu akan ada pembunuhan. Lah kalau memang pembunuhan memang hari ini pun memang banyak, apa memang sudah dekat kiamat atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan sahabat. Ya, kurang lebih seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa biqatlil musyrikin, bukan itu yang dimaksud, bukan membunuh kaum musyrikin, bukan membunuh musuh dalam peperangan, bukan. Nah, yang dimaksud al-harj, pembunuhan yang banyak terjadi menjelang hari kiamat itu adalah yakni yaqtulu ba'dukum ba'dha walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha, tapi yang dimaksud adalah sebagian dari kalian itu membunuh yang lain, bukan kaum musyrikin, ya sesama muslim sendiri. Nah, sesama kaum muslimin sendiri, bahkan hatta yaqtular rajulu jarahu, bahkan saking kondisinya parah sampai seseorang itu bisa saja membunuh tetangganya, wabna ammihi, dan keponakannya dan saudara sepupunya, wadha qarabatihi, dan juga karib kerabatnya. Ya, kalau membunuh kaum musyrikin ya memang saat itu banyak, tapi bukan itu yang dimaksud. Pembunuhan yang banyak terjadi menjelang hari kiamat adalah orang itu membunuh orang terdekat, bahkan tetangganya sendiri dibunuh. Nah, saudara sepupunya dibunuh, karib kerabatnya dibunuh. Qala ba'dul qaum ya Rasulullah, sebagian lagi bertanya, wahai Rasulullah, wa ma'ana uquluna dzalikal yaum, apa saat itu kita masih punya akal ya Rasulullah? Ya, kok sampai membunuh saudaranya, membunuh tetangganya, itu masih punya akal apa enggak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Apakah kita masih punya akal pada saat itu ya Rasulullah? Ya, ini maksudnya orang-orang yang hidup di zaman itu, yang kata panjenengan itu apa, membunuh saudaranya sendiri, yang membunuh saudara sepupunya sendiri, membunuh tetangganya sendiri. Apakah manusia pada saat itu masih punya akal? Kata Rasulullah, tidak. Tunza'u uqulu aktsari dzalika zaman, yakni akan dicabut akalnya kebanyakan manusia di zaman tersebut. Wa yakhlufu lahu habaun minan nasi la uqula lahum. Nah, setelah dicabut akal-akal itu, maka yakni mereka akan digantikan oleh generasi yang generasi yang tidak berbobot, haba minan nasi la uqula lahum, manusia yang tidak berbobot, tidak berkualitas, tidak punya akal, la uqula lahum. Rawahu Ibnu Majah. Nah, hadza haditsun tsabitun an nabiyina, ini hadis ini
telah tetap dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fihi bayanun anna sa'ata la taqumu illa 'ala syirar. Di sana ada penjelasan bahwasannya hari kiamat itu tidaklah ditegakkan kecuali pada generasi yang buruk, dalam kondisi manusia buruk. Wala taqumu illa 'ala mithli hadhil hal, dan tidaklah datang hari kiamat itu kecuali jika kondisi memang sudah seperti itu. Faya bulughul mablagha bil jaris su'i ila an yaqtula jaro, sampai pada level saking buruknya itu, sampai pada level seseorang membunuh tetangganya sendiri, wa an yaqtula akhahu wa qaribahu, dan juga seseorang membunuh saudaranya sendiri, membunuh karib kerabatnya sendiri. Wa hadza idhafatan ila ma fihi minal udwani 'ala dammi al muharrami bi ghairi haqqin fihi intihaku li hurmatil jiwari wal qarabah. Ini perbuatan ini para ikhwah, di samping memang ada unsur dosa besar, yaitu membunuh secara sengaja tanpa hak. Nah, di situ juga ada unsur apa? Merusak hubungan dengan tetangga. Nah, menerjang sesuatu yang sangat sakral, yaitu hubungan pertetanggaan dan hubungan kekerabatan. Nah, intihakun li hurmatil jiwar wal qarabah, yakni mengoyak kehormatan hubungan pertetanggaan dan kekerabatan. Fahuwa uququn wa qati'atun wa syarrun wa su'un. Itu adalah bentuk ya sikap kedurhakaan, itu adalah bentuk sikap pemutusan terhadap hubungan baik, itu adalah kejelekan, itu adalah kejahatan. Wala yasilu ila hadza illa man nuzi'at uquluhum wa usyribul fitana min sufahail ahlami amsalil an'am. Itu tidak akan mungkin terjadi kecuali pada orang-orang yang memang sudah dicabut akal sehatnya dan dimasukkan ke dalam jiwa mereka fitnah-fitnah, sehingga mereka ini cara berpikirnya sangatlah dangkal ya, seperti binatang ternak. Alladzina yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka telah meleset dari agama ini sebagaimana melesetnya anak panah dari sasarannya. Hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal fi akhiriz zaman, sampai akhirnya mereka golongan-golongan yang seperti itu tadi ya akan bersama Dajjal di akhir zaman nanti. Ya kira-kira seperti itulah yakni sifat dari para tentaranya Dajjal. Kira-kira seperti itulah sifat tentaranya Dajjal. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya tetangga yang selalu menggangguku, menyakitiku. Faqal, kata Rasulullah, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Ya, pergilah untuk mengeluarkan barang-barangmu, perabot-perabotanmu ke jalan. Nah, ke pinggir jalan. Keluarlah, bawa barang-barang bawaanmu, bawa barang-barang perabotmu ke pinggir jalan. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, maka dia pun bergegas dan mengeluarkan barang-barangnya, perabotan-perabotannya. Fajtama'an nasu alaihi, fajtama'an nasu alaihi, semua orang mengerumuni dia, heboh. Nah, ada apa ini? Nah, kok ada barang-barang banyak di sini? Nah, faqalu ma sya'nuka, manusia bertanya kepada dia, nah, apa yang terjadi padamu? Jawabnya, li jarun yu'dhini, saya punya tetangga yang mengganggu saya. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sama Rasulullah suruh seperti ini. Intolik fa akhrij mata'aka ila tariq. Nah, saya disuruh pergi mengambil perabotan saya dan mengeluarkannya ke jalan seperti ini. Faja'alu yaqulun. Akhirnya mereka setelah mendengar penjelasan itu berkata, Allahumma al'anhu, Allahumma khzihi, ya Allah laknatlah tetangga itu tadi, laknat dan hinakan dia. Ya. Jadi setiap orang bertanya kepada dia, kan heboh itu. Barang-barangnya dikeluarin semuanya, orang-orang penasaran ada apa. Nah, itu loh tetangga saya mengganggu saya begini dan begini. Nggak tahu saya terus mengadu kepada Rasul disuruh begini. Oh, tetanggamu ya, tetanggamu yang bikin kamu seperti ini. Semoga Allah melaknatnya. Datang lagi orang bertanya seperti itu, pertanyaannya sama, namanya juga orang lagi penasaran. Nah, ya, terus dijelaskan, akhirnya tahulah tetangganya seperti itu, mendoakan lagi, Allahumma al'anhu, ya Allah, semoga ya Allah laknatlah dia, laknatlah tetangga yang jelek itu. Nah, lama-lama orang-orang mendoakan kejelekan dia semuanya. Nah, fabalaghahu. Nah, akhirnya berita ini ya viral sampai akhirnya terdengar oleh orang itu sendiri, tetangga itu sendiri, tetangga yang suka ganggu itu. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi sambil berkata, mendatangi tetangganya itu dan berkata, irji ila manzilika, sudah, irji ila manzilika, yani, pulanglah kamu ke rumahmu, yes, barang-barangmu lebokno maneh, nah masukkan lagi. Fa wallahi la udzika, ya, demi Allah saya tidak akan mengganggumu lagi. Ya, rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Nah, hasan sahih. Nah, ini mujarab sekali, bisa dicoba ini. Baik, qad yablughu al-adza minal jari mablaghan la yuhtamal. La yuhtamal, yakni terkadang memang gangguan dari seorang tetangga itu sampai pada level yang tidak tertahankan lagi. Fayutarru jaruhu ila syikayatihi ila waliyil amri hatta yakuffa adahu, sampai orang itu saking nggak betahnya mengadukan yakni persoalannya kepada waliul amr dengan harapan supaya tetangga itu bisa berhenti dari keburukan-keburukan yang selama ini dilakukan. Fahadha rajulun qala lin nabi, nah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini juga seperti itu, berkata kepada Nabi, innali jaron yu'dhini, nah wahai Rasulullah, aku punya tetangga yang selalu menggangguku. Nah, yas'alu madza yasna, dia bertanya kepada Nabi apa yang harus diperbuat. Punya tetangga kayak seperti ini, apa yang harus diperbuat? Kata Nabi SAW, ya tadi, ya keluarlah kamu mengeluarkan barang-barangmu ke jalan, dilaksanakan benar. Nah, fantalaka fa akhraja ma'atahu ay min ajli idhari syana'ati amali wa mablighi adahu. Ini intinya adalah yakni apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini tujuannya adalah untuk memviralkan orang ini, ya. Dikeluarkan barang-barangmu ke pinggir jalan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin ya diviralkan di medsos. Ya, zaman itu nggak ada medsos, jadi adanya seperti ini. Jadi intinya orang ini menjadi viral. Ya, orang kan penasaran, ini kok barang-barangnya dikeluarin semua ngapain? Nah, apa ada gempa, apa ada tanah longsor, apa ada kebakaran? Nah, ternyata enggak. Ditanya kenapa? Ya Rasulullah nyuruh saya begini. Loh, kenapa Rasulullah menyuruh kamu seperti itu? Enggak tahu, pokoknya saya punya tetangga yang mengganggu saya begini-begini. Saya mengeluh kepada Rasulullah, sama Rasulullah disuruh ini. Oh, semoga Allah melaknat tetanggamu itu. Ya, viral jadi. Jadi rupanya metode semacam ini dikenal, ya, di zaman itu ayol ikhwah, dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kadang orang itu takutnya itu sama suara netizen. Nah, kadang sama polisi nggak takut, ya. Kadang sama ini nggak takut. Nah, tapi sama suara netizen, kalau dibully rame-rame di medsos pada takut. Apalagi didoakan bareng-bareng, doakan kejelekan. Nah, didoakan kejelekan, viral. Nah, akhirnya apa? Orang-orang akhirnya dia pun
takut dan dia berkata wallahi la udzika. Bahkan terkadang polisi pun takut sama suara netizen. Ada kasus apa begitu ya, nggak ditangani. Nah, ada yang memviralkan, akhirnya ditangani. Nah, ada jembatan rusak begitu ya, nggak ditangani sama pemerintah daerah, terus diviralkan. Nah, lama-lama apa? Karena sudah viral, banyak yang menghujat, banyak yang ini, banyak ini. Akhirnya diperbaiki. Viral dulu baru, nah, diviralkan dulu baru apa? Baru orang itu bertindak. Nah, ini kurang lebih kisahnya seperti itu. Jadi tetangga ini diviralkan sama Rasulullah. Tetangga yang jelek ini diviralkan oleh Rasulullah sehingga netizen banyak berkomentar jelek kepada dia, dia takut sendiri. Nah, akhirnya dia berkata apa? Wallahi la udzika abada. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggumu lagi. Nah, mujarab sekali ini. Dan itu pun mujarab kalau dilakukan zaman sekarang. Nah, dilakukan zaman sekarang. Kadang orang pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang berwenang itu tidak menjalankan wewenangnya, nah, tidak menjalankan tugasnya. Tapi begitu itu sudah terkenal, nah, menjadi viral, orang semuanya tahu, semua komentar, maka baru bertindak, ya, baru merubah sikap, baru memperbaiki sikap. Fa arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila amrin yastati'u an yatakhalas bihi min adhiyati jarihi bi an yaftadih amrahu indan nas fayakuffu adzahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang bisa menyudahi persoalan yang sedang dia hadapi, yaitu dia beberkan apa yang sedang terjadi, masalah yang sedang terjadi. Wa man yashtaddu adzahu li jari hatta yatarruhu ilal khuruj min darihi minal umuri al mu'dzinah bihalaki al mar'i, sampai akhirnya wa man yashtaddu adzahu li jarihi, dan siapa yang yakni orang yang gangguannya terhadap tetangganya tadi berat tadi, sampai akhirnya hatta yatarruhu, sampai dia membuat tetangganya itu keluar dari rumah. Nah, ini menunjukkan sebuah perkara yang menunjukkan akan kebinasaan seseorang. Nah, yaftadih amruhu indanas fa yakuffu adahu wa man yashtaddu adahu li jari hatta yatarhu ilal khuruj min darihi minal umur al mu'dzinah bihalakil mar'i. Yani dan saya ulangi ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, menganjurkan dia untuk yakni melakukan sesuatu yang bisa menyudahi dia dari gangguan tetangganya itu, yaitu dengan cara dia membeberkan perkara dia fayakuffa adahu, sehingga tetangga itu bisa menahan dirinya dari perbuatan mengganggu itu. Dan barang siapa yang sudah mengganggu tetangganya dengan begitu sangat amat parah sampai tetangganya keluar dari rumah itu, nah itu menunjukkan perkara yang mengarah kepada kebinasaan dia. Nah, sehingga seseorang yakni hendaknya merasa takut dari hal semacam ini, An Abi Amir al-Himsi qal kana Thauban yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dzalika minal musaramah illa halaka jami'a wa ma min jarin yadlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmiluhu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Ya, tidaklah dua laki-laki yang yatasoroman, saling tidak tegur sapa, meneng-menengan, ya, tidak tegur sapa, saling memboikot selama lebih dari 3 hari. Kemudian salah satu di antara mereka yang meninggal dunia. Nah, fayahliku ahaduhuma famata, kemudian mereka
berdua ini meninggal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan masih apa? Masih bersitegang atau meneng-menengan, saling mendiamkan dengan tetangganya, illa halaka jami'an, melainkan keduanya celaka, keduanya binasa. Nah, wa ma min rajulin yadlimu jarahu wa yaqharuhu, dan tidaklah seorang mendolimi tetangganya, nah, dan melakukan perbuatan jahat terhadapnya, hatta yahmilu dzalika ala an yakhruj min manzilihi, sampai akhirnya tetangganya itu pun keluar, nah, dari rumahnya, melainkan dia pun celaka. Nah, melainkan dia pun celaka. Nah, ini berarti hadis yang tadi itu ada kaitannya dengan hadis yang ini, ayolah ikhwah. Tidaklah seseorang yang mengganggu tetangganya, kemudian tetangga itu sampai keluar dari rumah, melainkan celaka. Nah, Rasulullah tadi memerintahkan dia untuk keluar dari rumahnya membawa barang-barangnya, dengan harapan tetangga yang suka mengganggu tadi itu mikir. Nah, dengan harapan tetangga itu mikir, wah, ini berarti permasalahannya sudah separah itu sampai dia keluar dari rumah. Semua orang bertanya, nah, kepada dia dan mendoakan kejelekan bagi saya. Wah, ini nggak main-main ini. Nah, ini ada kaitannya sama hadis nih. Tidaklah seorang mengganggu tetangganya sampai tetangganya akhirnya nggak betah keluar dari rumah, melainkan apa? Celaka dia. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Ai anna min asbabi halakil mar'i wa khusrani an yu'dhi jarahu wa yaqharahu bihaitsu yakhrujul jar min baitihi makhuran bisababi adhiyati jarihi lahu. Yakni di antara sebab binasanya seseorang, ruginya seseorang, kalau dia itu mengganggu tetangganya, yaitu ketika dia mengganggu tetangganya dan bersikap keras terhadapnya sampai akhirnya dia keluar dari rumahnya terpaksa. Nah, sampai dia pun keluar dari rumahnya, yakni terpaksa karena tidak betah dengan gangguan tetangganya. Nah, itu alamat kebinasaan seseorang. Fayabhatsu an maskanin akhar, sehingga dia sampai cari rumah lain. Wa yu'wi ilaihi la yakunu fihi ahadun yu'dhihi, dia mencari rumah lain supaya selamat dari gangguan orang. Fasyari'atu ja'at bitakidi ala hifdhi haqqil jari wa tajrimil isaa'ah lahu. Syariat menekankan betapa pentingnya menjaga hak tetangga dan menetapkan bahwasannya mengganggu tetangga itu adalah sebagai bentuk jarimah, sebagai bentuk kriminal. Mengganggu tetangga itu adalah sebuah perbuatan kriminal. Syariat menetapkan hukum begitu. Awil i'tida alaihi, atau berbuat zalim kepada tetangga, au asad bihi khairan wa ausad bihi khairan wa ihsanan wa ikraman. Dan syariat mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik dan memuliakan tetangganya. Wa kullama qarubat darul jar 'azuma haqquhu wa ta'akkad. Semakin dekat rumah seseorang, maka semakin besar hak dia. Semakin dekat rumah seseorang dengan kita, semakin besar haknya dia. Yang wajib kita tunaikan. Nah, ini pentingnya kita ini menjaga sikap kita, ayyuhal ikhwah, supaya apa? Benar-benar kita ini jangan sampai mengganggu tetangga kita. Terkadang ayyuhal ikhwah, mengganggu tetangga itu tidak terjadi dari diri kita, tapi terjadi dari keluarga kita. Mungkin terkadang seperti itu. Kita ini sudah berusaha menjadi orang baik, ya, ini tidak mengganggu tetangga, tapi mungkin anak kita mengganggu anaknya tetangga. Bisa jadi begitu. Atau istri kita mengganggu istri tetangga. Nah, jadi tidak cukup ilmu ini berhenti pada diri kita saja. Perlu untuk kita ajarkan juga kepada istri kita, ya, yang sudah punya istri,
Yang belum punya istri ya nanti saja. Nah, diniatkan dulu. Nah, taib. Demikian juga yang punya anak, yang sampaikan ini nanti kepada istri dan anak. Nah, jangan sampai mengganggu tetangga. Kadang kita sudah baik tidak ganggu, gara-gara kita lengah dalam mengawasi anak. Nah, anak kita mecahkan kacanya tetangga, bukan kita, anak kita yang mecahkan kacanya tetangga barangkali. Nah, atau apa, memainkan ayamnya tetangga sampai mati. Nah, kita nggak kenapa-kenapa, tapi anak kita nggak kita kawal. Nah, nggak kita kawal, dibiarkan main, ya, sehingga ayamnya tetangga mati, kucingnya tetangga mati, ya, mangganya tetangga habis, gara-gara anak kita. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya ikhwah. Ini sebagian orang itu sudah baik, nah, sudah menjalankan hukum ini, tapi dia lemah mengawasi anaknya. Akhirnya ya cekcok juga sama tetangga. Dan itu kadang terjadi seperti itu. Yang banyak terjadi seperti itu. Yani antara bapak dan bapak, antara ibu dengan ibu, rukun-rukun saja, baik-baik saja. Gara-gara anaknya bikin ulah, nah, atau mungkin anaknya dia macari anaknya tetangga, wes ribut akhirnya. Nah, gara-gara itu terjadilah cekcok antar tetangga. Nah, maka antum jangan merasa aman. Ya, kalau sudah baik sama tetangga itu belum cukup ya. Antum harus berusaha supaya anak antum juga baik. Nah, anak antum juga baik. Walaupun anak kecil ya, anak kecil namanya anak kecil kadang juga belum paham ya. Nah, anak kecil itu ketika berbuat kesalahan, bahkan kesalahan itu yang membuat rugi orang, ya sebenarnya itu sesuatu yang agak dimaklumi. Namanya juga anak kecil, tapi belum tentu tetangga antum memaklumi. Nah, itu yang jadi masalah ya, kawan. Sikap orang itu beda-beda. Antum mungkin menganggap biasa. Nah, namanya juga anak kecil. Nah, antum begitu, tapi tetangga antum nggak begitu. Nah, tetangga antum itu mungkin ya kalau sama anak kecil ya sama saja. Mau yang membunuh ayamnya itu anak kecil atau anak besar sama saja apa? Dongkol hati dia. Nah, mau yang memecahkan kaca itu orang gede atau orang kecil, anak gede atau anak kecil sama saja bagi dia. Nah, tetap saja dibentak, tetap saja dipukuli. Nah, atau mungkin orang diam saja nggak memukuli, tapi tahu-tahu apa? Nah, tahu-tahu ketemu kita itu nggak salam, tahu-tahu ketemu kita itu menghindar, tahu-tahu ketemu kita itu wajahnya itu kecut. Nah, kita bingung juga, kenapa ini? Nah, kemarin senyum manis, sekarang cemberut kecut. Nah, ada apa? Nah, antum koreksi dan evaluasi. Bisa jadi memang kesalahannya tidak pada antum, tapi pada anak antum. Nah, mungkin anak antum ganggu anak dia. Mungkin anak antum pernah ngeplai anaknya dia nggak terima. Ya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa saya memberi hadiah? Qala ila aqrabihima minki baban, ya kepada yang pintunya terdekat denganmu, ya, pintunya yang terdekat denganmu. Rawahul Bukhari. Ya, ini kalau kita ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada tetangga, tapi nggak cukup kalau diberikan kepada semua tetangganya banyak. Nah, mungkin ada 3, 4, 5 yang berdekatan dengan rumah kita. Nah, ada samping kanan, ada samping kiri, ada samping depan, samping kanan, samping kiri, ada depan, ada belakang. Nah, itu tetangga semuanya, ya, tetangga belakang, depan, kanan, kiri, sama-sama dekat ya kan. Depan kita ya dekat, kanan kita ya dekat, kiri kita juga dekat.
belakang juga dekat, nempel, rumahnya temboknya mungkin nempel. Itu bagaimana cara mengukur kedekatan? Sama-sama dekat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintunya. Nah, pintunya. Ya ini misalnya antum punya tetangga belakang. Nah, ada tetangga samping. Mungkin tetangga yang samping itu rumahnya agak berjarak dengan antum. Sementara tetangga belakang itu temboknya nempel gitu. Dekat mana itu? Satunya nempel, satunya nggak nempel. Hah? Bukan masalah nempel atau tidaknya, tapi pintunya ke pintu antum dekat mana? Pintunya ke pintu antum dekat mana? Bisa jadi yang samping itu tadi ya kawan. Kalau yang belakang muter, memang dia dekat bahkan nempel, tapi kan untuk ke sana, untuk ke pintu dia masuk ke rumah dia, akses masuk ke pintu rumah dia muter dulu. Walaupun itu nempel, nah tapi itu jauh. Nah, walaupun nempel tapi itu jauh karena interaksi antum dengan dia mungkin tidak sebanyak samping antum. Samping antum mungkin berjarak, tapi pintunya lebih dekat. Pintunya lebih dekat. Nah, pintu itu pengaruh ya. Disebutkannya pintu di sini memang ada artinya, ada maknanya. Ini memang aksesnya orang keluar masuk itu pintu. Ini ketemunya juga dari keluar rumah. Ya, antum pas keluar rumah, dia juga pas keluar rumah. Pintunya dari mana? Ya, keluarnya dari mana? Masa dari atap genteng kan enggak? Dari rumah, dari pintunya. Nah, itulah yang menyebabkan kedekatan ya. Jadi yang menyebabkan kedekatan itu adalah pintu rumah. Nah, yang menyebabkan kedekatan itu pintu rumah. Makanya Rasulullah mengatakan ya kepada yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Ya. Walaupun mungkin ada yang lebih dekat, tapi pintunya enggak dekat. Pintunya enggak dekat. Idza kanatal hadiyah la takfi illa li jarin wahid. Nah, ini kalau hadiah itu tidak cukup kecuali untuk satu tetangga saja. Ya, caranya seperti itu. Amma idza kana takfili aktsar min jarin fa innahu yu'ti minha man tayassara lahu min jirani. Kalau memang cukup, ya silahkan diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kecukupannya. Nah, wa an Alqamah ibn Bajalah ibn Zaid qol sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qol wala yabda bi jarihil aqsa qabla al adna walakin yabda'u bil adna qabla al aqsa. yakni janganlah seseorang memulai dari tetangganya yang jauh sebelum yang dekat. Hendaknya dia memulai dari tetangga yang dekat dulu sebelum jauh. Rawahul Bukhari fi al-adabi al-mufrad. Nah, ini kayaknya juga sepele, kayak ini masalah sepele. Nah, kenapa sih kok dipilih-pilih dekat jauh? Yang penting saya ngasih, yang penting saya memberi hadiah. Terserah mau saya kasih jauh atau saya kasih ke yang dekat. Ya, pokoknya saya nggak mau ngasih tetangga. Nah, nggak gitu aja ikhwah. Ini bagi orang yang pikirannya peka, yang perasa. Yang jauh dikasih, yang dekat nggak dikasih itu kesannya di hati itu aneh. Nah, bahkan dia bisa seudon sama antum. Nah, wah itu tetangga jauh dikasih, lah aku kok nggak dikasih? Jangan-jangan, nah jangan-jangan dan jangan-jangan. Nah, jadi ini memunculkan kecurigaan atau mungkin memutus hubungan atau membuat jelek hubungan antum. Loh, dia bagi-bagi yang jauh yang dekat kok nggak dikasih. Nah, ya kalau nggak dikasih semua nggak apa-apa ya, nggak dikasih semua nggak apa-apa. Tapi ketika yang jauh dikasih, yang dekat nggak dikasih, itu memunculkan anggapan-anggapan praduga-praduga yang liar, praduga-praduga yang liar. Baik. Fa idza kana indahu hadiyah wahidah la yursiluha ila jarihil ba'id wa yatruku jaruhu al-qarib. Fa idza kana indahu hadiyah wahidah la yursiluha ila jaril ba'id wa yatruku jaruhul qarib. Yani kalau dia memiliki hadiah yang
cuma satu saja. Jangan dia kasihkan kepada tetangga yang jauh, sementara tetangga yang dekat ditinggalkan. Bahkan yang benar adalah dia memulai dari tetangga yang dekat, kemudian yang dekat, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Wa yabda bil aqrababan, dan dia memulai dari yang paling dekat dengan dia pintunya, yang paling dekat dengan dia pintunya, bukan punggung rumahnya, ya, bukan punggung rumahnya, atau apalagi, atau atas kepalanya. Lu ada tetangga di atas kita juga ada di rumah susun itu barangkali. Nah, ada tetangga bawah, ada tetangga atas, ada tetangga samping. Ya, antum lihat saja kira-kira mana yang dekat rumahnya, akses jalan masuknya ke tempat dia dengan antum. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Insyaallah pertemuan berikutnya saja. Disimpan dulu. Sudah masuk waktu Isya. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.